Welcome to Social Science. Mari kita bahas teori tindakan rasional Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April tahun 1864. Pemikiran dan psikologi seorang Max Weber banyak dipengaruhi oleh perbedaan antara orang tuanya yang mempunyai latar belakang berbeda. Ayahnya adalah seorang birokrat yang menduduki posisi penting dan ibunya adalah seorang yang religius. Pada awalnya Max Weber lebih cenderung kepada ayahnya, namun kemudian lebih dekat dengan ibunya. Pada umur 18 tahun, Max Weber meninggalkan rumah sementara waktu untuk belajar di Universitas Heidelberg. Di sana Max Weber berkembang mengikuti jejak ayahnya, yakni mengarah ke arah hukum. Setelah 3 tahun kemudian, Max Weber meninggalkan Heidelberg untuk menjalani wajib militer dan pada tahun 1884 kembali ke Berlin di rumah orang tuanya untuk mengambil kuliah di Universitas Berlin yang kemudian mendapatkan gelar doktor dan menjadi pengacara. Pada tahun 1905, ia menerbitkan salah satu karyanya yang terkenal yakni The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam karyanya ini, ia banyak menyatakan kesalehan ibunya yang diwarisinya pada level akademik. Weber banyak mempelajari agama, meskipun secara pribadi ia tidak religius. Weber juga menganalisis bahwa perubahan masyarakat barat menuju kemajuan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kelompok bisnis dan pemodal. Dalam penelitiannya sebagian dari nilai keberagamaan, Protestan memiliki aspek rasionalitas ekonomi yang nilai-nilainya dirujukan pada spirit keragamaan. Max Weber menggolongkan tindakan seseorang menjadi 4 kelompok, di antaranya yakni 1. Tindakan rasionalitas instrumental. Yang dimaksud dengan tindakan rasionalitas instrumental yakni tindakan yang dilakukan dengan melalui pemikiran yang rasional dengan melakukan sesuatu upaya, sehingga dapat mencapai tujuan yang ia harapkan. 2. Tindakan rasionalitas nilai. Yang dimaksud dengan tindakan rasionalitas nilai yakni tindakan yang dilakukan dengan melalui pemikiran secara rasional dengan memperhatikan berbagai macam nilai-nilai yang ada. 3. Tindakan tradisional. Yang dimaksud dengan tindakan tradisional yakni tindakan yang dilakukan secara spontan dalam artian tanpa melalui pemikiran lebih lanjut karena tindakan ini dilakukan sejak lama atau turun-temurun. Menurut Weber, tindakan tradisional ini tidak melalui pemikiran yang rasional. 4. Tindakan afektif. Yang dimaksud dengan tindakan afektif yakni tindakan yang dilakukan karena dorongan emosi. Tentunya tindakan ini dilakukan tanpa melalui pemikiran yang rasional. Weber melihat bahwa tindakan perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan tindakan pada tujuan dan harapan di pemahaman individu. Bagi Weber, tindakan selalu pada pemikiran dan tindakan yang menimbulkan makna, di antaranya terdiri dari beberapa ciri. A. Rangkaian kegagalan tindakan yang berorientasi pada masa lalu, masa sekarang dengan makna, pembelajaran kepada orang lain. B. Tindakan yang memberikan makna subjektif dalam tindakan sadar dengan penuh keyakinan. C. Setiap tindakan yang terjadi sepenuhnya memiliki karakter sosial yang memiliki makna dan berorientasi pada orang lain atas suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang. D. Tindakan sosial identik dengan beberapa individu kelompok yang memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain. Weber telah menemukan bahwa adanya tokoh lain yang dapat memberikan efek kepada dia dalam keinginan agar dapat memperoleh keinginan yang bersifat afektif sehingga akan mengakibatkan sikap yang dapat mengatur manusia. Oleh karena itu, ada beberapa tokoh yang terkadang menentangnya atau mendukungnya. Ilmu rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen akan selalu berusaha untuk menggunakan yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran, serta menganggap keteraturan sosial adalah resultan kompleks dari tindakan individu.
Selamat Anda telah selesai belajar. Jangan lupa like ya dan subscribe.